Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya atas nama Risma Tridevi dari Prodi HES Unit 1 dan saya akan memaparkan sedikit makalah saya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau sering disebut dengan citizenship merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pembentukan diri sebagai beragama dari segi agama, sosiokultural, bahasa usia dan suku bangsa yang untuk menjadi warga yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan juga mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang dimulai dari civic education, pendidikan moral Pancasila, pendidikan Pancasila yang bernegara, sampai pada terakhir pada kurikulum 2004 berubah namanya menjadi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dari moral yang berakar pada budaya bangsa Rusia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari beserta sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan manusia Indonesia yang profesional dan berkualitas moral kebangsaan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku cinta tanah air, dan yakni akan memperjuangkan menuju cita-cita nasional. Di sini juga ada peran pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan yaitu keanggotaan seseorang dalam kontrol dalam satuan politik tertentu pada suatu negara yang dimana akan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan seseorang dengan anggotanya disebut dengan warga kenegaraan agar mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan berkarakter yang diamankan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di mana pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengukur negara sebagai syarat berdirinya suatu negara, supaya sadar yang ditempuh secara sistematis untuk menanamkan wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindakan cinta tanah air berdasarkan Pancasila demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Dan di mana juga ada landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Landasan pendidikan kewarganegaraan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan akan ketangguhan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bernegara Indonesia. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan Indonesia memiliki dua dasar sebagai landasan. Yang dimaksud ialah landasan hukum dan landasan ideal. Yang pertama itu ada landasan hukum, dan landasan hukum tersebut terbagi menjadi 4, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama terbagi lagi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pembukaan alinea kedua tentang cita-cita mengisi kemerdekaan, dan alinea keempat khusus tentang tujuan negara, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Yang kedua Pancasila Dasar. Yang kedua pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang ketiga pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pendidikan. Dan di landasan ideal itu, pendidikan kewarganegaraan adalah yang sekaligus menjadi jiwa dikembangkannya kewarganegaraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat menjiwai semua konsep ajaran kewarganegaraan dan juga menjual konsep ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistematikanya dibedakan menjadi 3 hal, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Pancasila,
Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Dan ada lagi manfaat dan tujuan yang diharapkan dalam pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan yang dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin dan oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewarganegaraan ialah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tujuan umum pendidikan kewarganegaraan, di mana agar menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersediakan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Dan yang kedua itu ada tujuan khusus pendidikan kewarganegaraan, di mana berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakatan dan berbangsa, bernegara serta anti korupsi. Dan dari isi makalah yang saya paparkan tadi, saya sudah mengambil kesimpulan. Kesimpulannya ialah pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, ideologi negara Indonesia sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.